Kembali dengan Orang Kampung Channel, kisah perjalanan hidup. Kali ini saya seorang yang memiliki perjalanan hidup yang memang luar biasa. Dulunya karyawan di sebuah radio swasta. Gak tahu radionya apa, radio AM, apa FM, apa SW, SW1, SW2. Kenapa memilih hijrah? Kenapa berhenti dari itu? Jadi sebenarnya berhenti dari pekerjaan radio itu dari sisi ketakwaan itu udah pasti. Saya udah ada udah dari dulu lah. Yang kedua dari sisi ekonominya kan. Kenapa dari sisi ekonomi? Dibilang kurang sebenarnya cukup. Cuma memang waktu itu saya udah rumah tangga, udah baru punya anak satu, dan pikirannya kan saya udah punya kewajiban untuk menafkahi seorang istri juga anak. Di sisi lain, uang lingkup pekerjaan saya itu bersumber dari juga terlibat bukan hanya di kantor, tapi juga saya dilibatkan juga untuk di lapangan, itu untuk broadcasting kan. Yang mana setiap weekendnya itu saya mesti turun ke lapangan untuk bantu teknisi menyiarkan siaran radio secara langsung, Live. betul, secara live. Nah, di sisi lain kita tahu sendiri dunia malam itu kan seperti apa. Meskipun saya sendiri alhamdulillah tidak tergoda sama sekali lah minum minuman haram dan lain sebagainya lah. Jadi dengan alasan itu kamu ini terus mengundurkan diri? Ya, mengundurkan diri, tapi di waktu berapa lama, hampir sebulan, mulai dari niat ingin keluar, kemudian mulai mencari-cari kerjaan yang lain. Jadi berhentinya kita dari radio itu apakah karena memang tidak cukup secara materi? Ya. Ataukah karena memang apa yang kita lakukan ini kita merasa ragu? Dua-duanya. Kan mengundurkan diri, saya merasa nggak nyaman gitu bekerja di sini gitu ya. Apakah pada saat tidak kenyamanan kita bekerja di situ itu kita udah punya maklumat, punya pemahaman bahwa saya kerja di situ tidak sesuai dengan hukum syara atau gimana? Saya sebenarnya belum punya maklumat sama sekali, maksudnya masih awam lah kan. Seperti ini saya ikut kajian-kajian baru kayak Trans Studio. Gitu. Yang waktu itu kan Ustaznya Ustaz Terponang, kayak Ustaz Evi, terus Ustaz siapa? Saya lupa lagi. Pokoknya pandang-pandang lah kan. Terus di sini semakin memantapkan saya bahwa memang betul saya harus keluar. Jadi kan sebelumnya kita juga masih taat beribadah kan ya? Alhamdulillah. Nah kalau dari ruang lingkup kerjaan kan sehari-hari ini tidak ada masalah, masih toleransi lah. Rekan-rekan kerja juga masih berhijab. Saya juga masih sering ke masjid. Cuma yang jadi masalah itu begitu kita dilibatkan untuk terjun ke lapangan, bantu broadcasting, dan itu nggak nyaman. Kerja itu kan memang membuat kita biasanya senang kepada pekerjaan yang memang kita sukai. Iya. Kita senang. Tapi kalau pekerjaan yang tidak kita sukai, walaupun nampak itu enak, kita tetap nggak enak, nggak nyaman. Nah, terakhir, hijrah secara totalitas. Dan pas COVID pada tahun 2020. Ya, secara totalitas. Apakah ketika kita hijrah secara totalitas itu ada yang ngajak atau memang keinginan kita sendiri? Sebetulnya saya sudah ada keinginan dari jauh-jauh hari. Nah, kebetulan Allah juga mengijabah kan. Begitu saya sudah ingin hijrah, dengan kerjaan saya ngajak. Alhamdulillah ketemu dengan para ustadz yang mengadakan saya lebih mantap lah, tidak lebih kompleks ini mah. Lebih kompleks ini. Ya betul. Kalau sebelum hijrah kan itu baru seputar musik. Saya belum sama yang namanya riba kan. Oh, berarti memang setelah hijrah yang 2020 ya, berarti memang totalitas ya. Dimana semakin kokoh kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dipelajari tentang bahwa hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, mana itu hubungan adalah belum binanas. Itu sebetulnya yang sampai saat ini juga masih digali, ilmunya itu masih sangat luas itu.
itu yang paling penting kan. Belum itu seperti misalnya berekonomi, bagaimana berekonomi kita Islamiti, kita bagaimana politik kita itu politik yang sesuai dengan Islam. Jadi semua belajar termasuk juga sejarah Islam kan, bahwa Islam juga ternyata punya politiknya sendiri. Saat itulah sampai saat ini dari tahun 2022 ya, sekarang masih terus ngaji. Insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah lah. Ya, terus ngaji lah ya. Namanya ngaji, namanya menuntut ilmu itu tidak ada batas. Ketika kita sudah berhijrah secara totalitas, ya, jadi Islam secara kapas lagi gitu, tentu banyak tantangan, banyak rintangan, baik itu di rumah kita sendiri, ya rumah tangga gitu ya, atau di lingkungan. Nah, gimana yang mungkin menanggapi hal itu? Kalau saya sendiri sih, saya bisa dibilang orangnya yang cuek kan, cuek masa bodoh lah. Kalau mau aku masa bodoh, yang penting saya tetap apa yang saya yakini ini adalah benar, ya saya akan pegang itu gitu. Ya begitu. Ya mudah-mudahan memutus tokoh sekali lagi ya. Amin. Terus mungkin insya Allah kita akan berjumpa dan ketemu lagi di kisah perjalanan hidup.